di semester awal dengan membuat berbagai macam model prototype jet sintetik. Saya ambil contoh model jet sintetik impinging. Dia dari prototipe 1, 2, 3, 4, dan 5. Prototipe 1 itu pertama dari parameter dimensi. Parameter dari dimensi jet sintetik tersebut kita mainkan, kita rubah-rubah dengan diameter besar menjadi diameter besar 50 mm. Kemudian untuk prototipe 2 diameter besarnya 47 mm. Parameter-parameter ini kami lakukan, kemudian kami uji coba dengan suatu alat ukur jet sintetik yang dipasangkan. Terjadi penurunan suhu dengan parameter tersebut 0,98, 0,75, 1,35 derajat Celcius, 0,34. Nah, dan terakhir yang kelima ini adalah pengembangan dari state of the art review journal. Jadi ada yang mengatakan model jet sintetik ketika bentuknya nozzle berbentuk persegi, yang awalnya dibuat dia memvariasikan bentuk lingkaran, kemudian persegi, dia rubah ketika menggunakan bentuk diameter hidrolik nozzle kotak atau square, itu dia memberikan efek penurunan delta T yang lebih baik 2,8 derajat Celcius ketika dibandingkan dengan diameter nozzle 3 mm. Dengan perhitungan dengan parameter yang kami tetapkan adalah parameter bilangan Reynolds yang dianggap sama. Diameter nozzle circle 3 mm, diameter hidrolik karena bentuknya square jadi diameter hidrolik nozzle kotak 3 mm. Itu yang kami lakukan. Jadi pengembangannya ini adalah membuat prototipe 1, 2, 3, 4, dan 5 untuk model impinging. Kemudian untuk model cross flow juga sama. Demikian jawaban yang dapat saya sampaikan. Cukup? Baik. Berikutnya saya persilakan Dr. Insinyur Warjito M.Eng, staf pengajar Fakultas Teknik Universitas Indonesia dari Departemen Teknik Mesin, untuk mengajukan pertanyaan atau sanggahannya. Terima kasih Prof. Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara yang murah. Iya, betul. Saya mengikuti proses Anda belajar di DTM dari S2 S3, dan saya tahu persis bagaimana saudara bekerja, termasuk juga bagaimana Anda kalau melakukan presentasi. Jadi hari ini saya cukup berbahagia karena Anda nggak sakit perut. Udah makan saya. Ya. Kedua, suara Anda juga udah berubah karena dulu selalu mengalami peluruhan. Oke. Jadi yang berikut ini bukan pertanyaan, tapi saya ingin beberapa klarifikasi bahwa pada dasarnya kalau saya lihat kerjaan saudara adalah mencari suatu sistem pendinginan dari peralatan elektronik yang sekarang ini semakin kecil tapi semakin powerful, sehingga menurut bahasanya Prof. Andi tadi plugnya besar, sehingga Anda mencari alat atau metode atau sistem bagaimana segera membuang panas tadi. Kalau saya bayangkan cara berpikir saudara, maka saudara tahu bahwa panas ini harus segera dibuang, maka terjadilah harus proses heat transfer, dan dari proses heat transfer ini Anda harus didinginkan dengan udara, dan Anda tahu parameter-parameter fluid dinamik apa yang mempengaruhi atau mempercepat proses perpindahan panas ini. Nah, dari situ kemudian Anda mencoba parameter fluid dinamik seperti ini bisa diproduksi oleh jenis sintetik jet yang seperti apa. Nah, bayangan saya demikian, sehingga hasil akhirnya nanti Anda punya beberapa prototipe sintetik jet dengan karakteristik fluid dinamiknya, bukan karakteristik cuma dimensi, kemudian tekanan dan sebagainya, tapi termasuk juga fluid dynamic properties atau karakteristik yang berkaitan dengan heat transfer tadi, sehingga lebih cepat. Sehingga namun demikian saya belum melihat adanya pemetaan seperti itu, ya, misalkan yang jenis
orifice seperti apa, parameter fluid mekaniknya, fluid dinamiknya, dan sebagainya. Yang kedua, bahwa peralatan elektronik tadi yang kecil, powerful, dan dia harus bekerja 24 jam heavy duty. Sementara di sisi lain, sistem pendinginan Anda ada satu hal yang mungkin kalau bisa disebut sebagai kelemahan, adanya efek sekam. Nah, mohon klarifikasi bagaimana aplikasinya nanti, karena sementara alatnya harus bekerja 24 jam, sementara jet sintetik coolingnya itu bekerja dalam beberapa saat, kemudian dia udara yang dipanas, yang dihisap dan disembur adalah udara yang sudah panas, sehingga efek pendinginnya akan berkurang. Ketiga, hal lain yang ingin saya klarifikasi adalah dalam sistem jet sintetik sistem yang Anda tawarkan, saya melihat mungkin efek entrainment atau pencampuran dari fresh air itu sangat penting gitu. Tapi kok tidak dibahas gitu di sini. Jadi misalkan memang dia zero mass ya, masanya masuk sama dengan massa keluar, tapi bukan berarti massa yang masuk tidak bercampur dengan udara yang ada di luar. Ya, nah sehingga ini sangat berpengaruh menurut saya Entrainment effect ini dalam hal cooling capacity-nya. Nah, dimohon Saudara Jamura memberikan klarifikasi. Terima kasih. Silakan, Mr. Damor. Oke. Terus pakai Mr. Yang saya hormati Dr. Insinyur Magister Engineering, perkenankan saya untuk menjawab pertanyaan atau sanggahan yang Bapak ajukan. Pertama adalah mengenai parameter-parameter. Di sini saya ambil contoh untuk parameter jet synthetic cross flow. Untuk model jet synthetic cross flow ada prototipe 1, 2, 3, dan 4. Kemudian kita modifikasi dalam cavity bagian dalam jet sintetik tersebut, kita modifikasi menjadi sebagai contoh 20 mm jarak membran 1 dan membran 2, 10 mm jarak membran 1 dan membran 2 untuk prototipe 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian dari parameter dimensi dalam artian parameter bentuk, properties dari wujudnya si jet sintetik tersebut itu memberikan pengaruh terhadap seperti misalkan menghasilkan kecepatan keluar jet sintetiknya berbeda, kemudian tekanannya keluar. Nah, parameter-parameter inilah yang dari wujud aslinya dari jet sintetik yang kita otak-atik, kita rubah parameter yang mana yang paling baik untuk memberikan penurunan dalam hal ini. Dalam prototipe kedua, dia memberikan delta T, penurunan suhu 29 derajat Celcius jika dibandingkan dengan prototipe lainnya. Kemudian untuk tadi ada convenient effect ya, atau mereduksi efek sekam. Ini yang menjadi penelitian kami juga yang kami lakukan, yang tadi sudah saya jelaskan di presentasi di awal. Orientasi aliran dari jet sintetik tersebut ada orientasi impinging, dalam arti dia meniup langsung sumber panas, artinya dengan menghantam panas. Kemudian orientasi kedua, arah alirannya tiupannya dari samping kiri atau samping kanan, sama saja. Jadi ketika ini dirubah arah niupnya itu cukup membantu dalam hal mereduksi convenient effect. Kenapa? Karena ketika kita meletakkan jet sintetik posisi impinging, ada gaya apung panas yang secara natural ikut masuk ke dalam cavity jet sintetik sehingga terjadi penimbunan. Kemudian pada saat
berubah arah alirannya ya, zat sintetik tersebut dari arah tiup dari samping kiri atau samping kanan, udara yang keluar langsung terbuang ke lingkungan walaupun dia sembur hisap dan seterusnya. Cuman dari orientasi tersebut, arah aliran tersebut ada efek pengaruh, yaitu ada pengaruh gaya apung yang masuk kalau ketika menggunakan zat sintetik. Dia panasnya secara natural seperti kita analogi memanaskan kopi, ketika tangan kiri atau tangan kanan kita berada di atas kopi dengan posisi di atas, secara natural panas akan naik ke atas walaupun tidak ada aliran tiup hisap. Nah, ketika orientasinya dirubah, alirannya dari samping, tiupannya dari samping, walaupun ada aliran hisap, efek gaya apung panasnya itu sedikit mereduksi dari panas yang menumpuk di dalam kaviti zat sintetik. Demikian jawaban yang dapat saya sampaikan. Baik, ada yang ingin disampaikan lagi, Pak Warjito? Cukup Pak, nanti aja di luar. Baik, di luar. Ganti lu di luar, tanya lagi. Baik, kita lanjutkan ke penguji berikutnya, yaitu Profesor Dr. Insinyur Bambang Teguh Prasetyo, Dipl Ing. DA. Ini pengujinya banyak DA. Peneliti utama Balai Termodinamika Motor Propulsi BPPT, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Silakan Pak, mengajukan pertanyaan dan sanggahannya. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Damora, seperti yang disebutkan tadi, saya dari BPPT. Ya. Jadi di BPPT itu mungkin saya belajar banyak tentang bagaimana sebetulnya sebuah produk teknologi itu dikembangkan. Jadi mulai dari riset, development, engineering, kemudian operation. Jadi ada satu tahapan. Nah, kemudian di BPPT juga mengacu pada satu terminologi tentang apa itu teknologi. Ya. Jadi teknologi itu adalah the perfect fusion of art, science, engineering, ekonomi, dan bisnis. Jadi kalau produk teknologi harus dikembangkan itu erat kaitannya itu antara sains sama engineering. Jadi antara ilmu pengetahuan dan teknik. Ya. Nah, terkait dengan disertasi Pak Damora, ini Pak Damora ingin mengembangkan satu teori. Jadi sainsnya itu adalah di zat sintetik tadi itu ingin dikembangkan menjadi sebuah perangkat untuk mendinginkan komponen elektronik ya, karena menurut pertimbangannya cukup hemat energi. Pertanyaan saya mungkin yang pertama adalah terkait dengan zat sintetik itu sendiri. Kalau didefinisikan kan sebetulnya dia adalah sederetan cincin vortex. Sederetan cincin vortex yang keluar dari orifice sebuah kaviti. Jadi kalau kita amati bentuknya ini, vortexnya ini agak unik ya, bentuknya cincin. Nah, kalau ini mau dikembangkan menjadi sebuah tadi ya, perangkat atau teknologi untuk mendinginkan, maka pertanyaan saya adalah sebetulnya mana yang ingin dikembangkan, yang cincin vortexnya atau yang jetnya? Ada dua kan ini. Jadi ada jet yang keluar tapi bentuknya dia cincin vortex. Nah, kalau saya lihat dari geometri yang semua Anda atau Pak Damora buat gitu ya, itu justru cincin vortexnya kayaknya pada hancur gitu. Jadi setelah keluar dari kaviti ada yang dikanalisasi, kemudian geometri dari heatsinknya juga tidak ada yang mengakomodasi cincin vortexnya. Nah, makanya kembali lagi pertanyaan saya, ini sebetulnya yang mana yang akan dikembangkan untuk mengaktifasi perpindahan panas? Tentunya tadi ya melihat bahwa perpindahan panas konveksi itu sangat terkait dengan apa yang dikatakan Pak Tito ya, masalah turbulensi. Nah, kalau memang vortexnya itu yang akan dikembangkan, tapi kalau saya lihat dari geometrinya, heatsinknya malah justru vortexnya nggak tahu kemana itu.
coba nanti dijelaskan bagaimana pertimbangan Damora ya pada saat memilih geometri. Karena ini kaitannya dengan pengembangan sebuah sains ini, pengembangan sebuah ilmu. Yang kedua, saya tertarik lagi dengan prinsip kerja dari sebuah zat sintetik. Ya. Tadi sudah disampaikan juga sebetulnya bahwa injeksi massa neto itu 0. Artinya yang keluar itu ya yang masuk. Nah, padahal ada satu fenomena yang menurut saya agak kontradiktif. Bahwa untuk membangkitkan sebuah vorticity itu frekuensinya harus tinggi. Frekuensinya, betul ya. Pada frekuensi tinggi itu kemungkinan udara yang tadi keluar belum sempat jauh udah masuk lagi. Ya, jadi antara koefisien konveksi yang ditingkatkan dengan beda temperatur antara permukaan heat sink dan fluida pendingin itu menjadi kontradiktif. Yang satu naik tapi yang satu delta T-nya justru turun. Nah, pertanyaan saya adalah kira-kira bagaimana mengoptimasi dari dua fenomena yang kontradiktif tadi, sehingga pengembangan ini memang betul bermanfaat. Mohon penjelasannya. Kemudian satu lagi aja, ini barangkali mungkin tidak perlu dijawab di sini kalau memang Pak Damora belum pernah mendengar. Pernah mendengar yang namanya TRL, Pak? Belum. Jadi ada yang namanya teknologi readiness level ya. Itu ada satu perangkat saja untuk mengukur sebetulnya sejauh mana kesiapan hasil riset ini untuk menjadi satu produk yang dipasarkan. Itu ada 9 item ya. Ada yang mulai level 1 itu mulai basic principle dan sebagainya. Mungkin kalau memang Pak Damora belum pernah mendengar itu, ada baiknya mungkin nanti dibaca. Kemudian kalau bisa diberikan tambahan sedikit ya, bahwa riset Anda itu sebetulnya masih pada level berapa? Ya, level 1 atau level 2 ya, TRL ya. Karena kalau sudah level 9 itu artinya sudah teruji coba, proven dan siap untuk dikomersialkan. Nah, itu untuk mengukur itu gitu. Karena kadang-kadang ada satu pemahaman bahwa baru sampai pada seperti ini kemudian sudah siap untuk dipasarkan. Padahal ada satu tahapan untuk menilai itu. Ya kalau memang belum tahu, yang nomor 3 mungkin PR saja. Tapi saya coba dijelaskan yang nomor 1 dan nomor 2. Mungkin itu. Terima kasih Pak. Baik. Silakan Damora. Yang saya hormati Profesor Dr. Insinyur Bambang Teguh Prasetyo, Dipel Ing. Dea. Perkenankan saya untuk menjawab pertanyaan atau sanggahan yang Bapak ajukan. Mengenai penelitian yang kami lakukan ini, dari judulnya ialah pengembangan sistem pendinginan komponen mikroelektronik hemat energi melalui pengelolaan aliran termal berbasis teknologi jet sintetik. Jadi yang kami kembangkan itu adalah prototipenya bukan mengembangkan misalnya cincinnya bisa 2 cincin atau 1 cincin sekali keluar, bukan itu. Jadi yang kami kembangkan itu adalah prototipenya dengan melihat fenomena fundamental dari jet sintetik itu seperti asap rokok tadi yang divideokan, itu dia mengeluarkan vorticity atau vortex berupa pusaran-pusaran. Nah, pusaran-pusarannya itulah yang kami anggap dia membantu dalam hal proses pendinginan, perpindahan panas. Jadi yang kami kembangkan adalah model prototipe mana yang paling baik. Apa prototipe? Tadi ada prototipe 1, 2, 3 dan 4 dan 5 seterusnya untuk model impinging dan cross flow. Dari prototipe tersebut didapat prototipe 5 untuk yang paling baik untuk model impinging, kemudian prototipe kedua untuk model jet sintetik cross flow. Yang kedua ialah injeksi massa 0,0.
itu kan karena hukum kekekalan massa, jadi massa yang masuk dengan massa yang keluar sama besar, tidak terjadi perubahan. Itu yang terjadi di dalam udara yang keluar dari lubangnya nozzle jet sintetik. Massa di sini adalah massa udara, udara lingkungan ambien. Massa masuk dengan massa keluarnya sama besar, jadi tidak ada perubahan. Tapi dia menghasilkan momentum output, artinya ketika jet sintetik tersebut keluar yang berupa vorticity atau lingkaran-lingkaran tadi, udara ada yang sebagian masuk ke dalam cavity jet sintetik, kemudian dia mengimpact, mendorong. Jadi seperti orang, kalau menganalogikan seperti orang ngantri jadinya, cepetan keluar, main dorong-dorongan. Jadi vorticity itu dia main timpa, dorong, jadi menghasilkan momentum yang berubah-ubah. Itu yang bisa saya sampaikan. Demikian jawaban yang dapat saya sampaikan. Bagaimana, Prof. Bambang? Yang disampaikan lagi, silahkan. Mungkin sedikit klarifikasi. Memang yang saya maksudkan sebetulnya adalah mengembangkan tadi Pak ya. Prototype itu kan artinya geometrinya. Iya. Jadi kalau tadi percuma saja saya menghasilkan cincin vortex begitu, tapi begitu masuk ke dalam heatsink, itu geometri dari heatsinknya itu justru menghancurkan cincin vortexnya. Itu kan sama saja, artinya saya sama saja menyemburkan udara biasa saja tanpa ada cincin vortex. Maksud saya tadi bagaimana mengembangkan geometri supaya peran dari cincin vortexnya itu betul-betul Terjaga. iya, itu yang saya maksud. Mungkin itu saja. Barangkali Ada yang tidak perlu dikira lagi? sangat itu. Cukup. Bisa sih sampaikan. Silahkan. Untuk itu kan karena yang kami teliti itu berupa penurunan temperatur. Jadi saya belum melihat bagaimana fenomena dari prototipe yang saya buat itu, apakah yang keluar itu masih berwujud cincin-cincin atau sudah cincin terbelah 2, terbelah 4 dan seterusnya. Saya juga tidak tahu, tapi saya melihat dari kondisi fundamental seperti asap rokok tadi yang digetarkan oleh di bagian pipinya, jadi dia menghasilkan cincin-cincin vortex. Kondisi sederhananya untuk jet sintetik. Namun kalau untuk prototipe yang kami kerjakan untuk prototipe impinging, cross flow dan impinging dan cross flow itu kami belum melihat fenomena asap yang keluarnya. Mungkin bisa dilakukan oleh tim riset doktoral berikutnya untuk melihat detailnya aliran dari prototipe jet sintetik itu, apakah masih berbentuk cincin penuh atau sudah terbelah. Demikian jawaban yang dapat saya sampaikan. Baik. Selanjutnya saya persilakan Profesor Dr. Insinyur Indarto DA, Guru Besar Teknik Mesin dan Industri Universitas Gadjah Mada, untuk mengajukan pertanyaan atau sanggahannya. Terima kasih Pak Dika. Saudara Tamura, Ya. dalam eksperimen ini untuk model yang impinging maupun cross flow itu masing-masing ada 5 prototipe. Nah, untuk khusus yang impinging, jadi masing-masing prototipe itu mempunyai karakter yang berbeda-beda ya. Jumlah nozzle-nya ada yang 40, 30, 15, dan 16. Maksud juga diameter dari nozzle-nya ada yang 2, ada yang 3 dan 4 mm. Nah, kemudian dalam kesimpulan itu saudara menuliskan bahwa untuk efek pendingan yang terbaik itu adalah untuk gelombang eksitasi yang berbentuk square. Kemudian juga untuk yang frekuensi 120 Hz. Nah, apakah ini berlaku untuk semua prototipe tadi atau hanya untuk prototipe tertentu? Nah,
Dan pertanyaan berikutnya tadi, masing-masing prototipe ada jumlah nozzle yang berbeda-beda. Nah, apakah di dalam eksperimen ini Pak Damora juga sempat melihat pengaruh dari jumlah nozzle terhadap efek pendinginannya? Termasuk ada prototipe yang menggunakan saluran pengarah, ada yang tidak menggunakan. Apakah dalam eksperimen ini juga Pak Damora bisa menyimpulkan kalau ada pengaruh, keberadaan pengaruh seperti ini, kalau tidak seperti ini? Ya, saya kira untuk sementara itu dulu. Ya, silakan. Yang saya hormati Profesor Dr. Insinyur Indarto DA, perkenankan saya untuk menjawab pertanyaan atau sanggahan yang Bapak ajukan. Mengenai prototipe ini kami buat ada 10 model, model impinging dan model cross flow. Model impinging ini dinamakan impinging karena dia mengimpact langsung, menghantam langsung sumber area panas. Jadi kami beri nama impinging. Kemudian cross flow itu dia tidak mengimpact sumber panas, tapi vorticity atau turbulensi menyentuh dinding-dinding panas yang mengaduk-aduk, terus kemudian keluar ke lingkungan sehingga terjadi proses perpindahan panas. Mengenai prototipe 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ini memiliki karakteristik yang berbeda. Jelas karakteristik berbeda dari dimensi. Kemudian untuk prototipe 1, 2 dia cocok untuk, kalau misalkan prototipe 3 itu yang terbaik adalah menggunakan modus eksitasi square untuk prototipe 3. Tapi ketika dia menggunakan modus eksitasi prototipe square untuk prototipe 2, dia kurang baik. Lebih baik menggunakan modus eksitasi sinusoidal. Jadi ada ibaratnya kecocokan antara dimensi dari jet sintetik dengan getaran membran. Jadi ada masalah cocoknya dia berpasangan dengan getaran yang seperti apa untuk prototipe 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian jumlah nozzle yang berbeda-beda itu kami lakukan secara random. Ibaratnya random ya, tebakan awal 21 lubang, kemudian tembak lagi 11 lubang, gimana bagusnya? Oh ternyata kurang baik, kecilin lagi menjadi bentuk lubangnya berbentuk lingkaran atau berbentuk persegi. Dari parameter-parameter itu yang kami lakukan dengan uji coba di eksperimen dan CFD, didapatlah tadi untuk prototipe yang terbaik untuk jet synthetic impinging prototipe kelima dengan bentuk nozzle-nya berbentuk persegi, kotak, square. Ini adalah pengembangan dari prototipe ketiga. Jadi dimensinya sama, prototipe 3 dan prototipe 5 itu sama persis. Cuman yang satu bentuknya lubangnya lingkaran, yang satu berbentuk persegi. Ide ini kami lakukan dari state of the art jurnal. Jadi ada jurnal yang meneliti, dia mengotak-atik bentuk lubang nozzle jet sintetik tersebut. Ada yang bentuknya lingkaran, berbentuk bulat, segitiga, kemudian berbentuk segitiga, persegi, kotak, kemudian ada lagi berbentuk persegi panjang. Itu kami coba kembangkan lagi. Apakah betul dia ketika menggunakan prototipe berbentuk kotak itu menghasilkan menghasilkan penurunan temperatur yang lebih baik. Ternyata
sama dengan penelitian yang kami lakukan dari review jurnal terdahulu juga, state of the art, dia membandingkan bahwa prototipe berbentuk persegi lebih baik untuk peningkatan koefisien perpindahan panas. Ini juga sama yang kami lakukan untuk prototipe 5 dengan memodifikasi bentuk prototipe tersebut, bentuk nozzle orifice-nya berbentuk square. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Demikian jawaban yang dapat saya sampaikan. Silakan mungkin Prof. Indaftar ingin menambahkan lagi. Terima kasih. Jadi untuk yang square frekuensi tertentu hanya untuk prototipe yang tertentu. Ya, untuk prototipe tertentu. Jadi kalau misalnya prototipe 2, dia lebih cocok menggunakan modus eksitasi sinusoidal. Kemudian, tapi kalau misalnya modus eksitasinya digunakan untuk prototipe 3, dia kurang baik karena dia pengaruh dari cavity atau rongga dalam jet sintetik itu mempengaruhi bagaimana terjadinya Turbulensi. fenomena aliran turbulensi yang di dalam cavity jet sintetik, sehingga udara yang keluar berbeda terhadap efektifnya. Ya, jadi mungkin nanti untuk kesimpulan yang pertama mesti dimodifikasi ya, hanya untuk prototipe ya tertentu. Saya kira sudah cukup dari saya. Baik, terima kasih. Mungkin dari saya kali boleh nanya. Boleh nggak Pak Damar? Boleh. Boleh. Nggak nanya sih. Begini, Damara. Jadi kalau saya lihat dari judul ya, tadi saya sedikit sepakat juga sih dengan Prof. Yanwar. Jadi di sini kan nyebutin komponen, artinya ada membuat satu sistem pendingin komponen hemat energi. Ya, hemat energinya di mana ya Kak? Di sini hemat energinya di mana? Artinya emang gede besar atau ada sesuatu yang bisa ditonjolkan nggak ini hemat energinya di mana? 1 Joule tadi Itu aja sih. dengan 142. Yang saya hormati Profesor Dr. Insinyur Dedi Priyadi, DA. Perkenankan saya untuk menjawab pertanyaan atau sanggahan yang Bapak ajukan. Dari hasil penelitian yang kami lakukan ini, kami melakukan perbandingan, artinya jet sintetik dengan sistem pendingin yang umumnya sering kita jumpai konvensional sebagai contoh kipas angin, kipas di rumah atau kipas di CPU Central Processing Unit. Itu ketika kami berikan beban termal sama untuk didinginkan dengan beban termal yang sama, pada saat menggunakan jet sintetik dia menghabiskan atau membutuhkan energi 1,78 Joule. Kemudian dari kipas itu dia menghabiskan energi 42. 42,2. Nah, cuman di sini ya masalah waktu dia kipas mendinginkannya cepat, cuman boros. Cuman kalau si jet sintetik ibaratnya dinginnya pelan,
bensin gitu. Ya artinya gini, maksudnya mungkin nanti dipikirkan penggunaannya di mana gitu ya. Jadi ide kamu membuat sistem pendingin ini dipakainya di mana gitu yang cocoknya lah gitu ya, dengan kondisi yang kamu dapati dari hasil eksperimental. Baik, kita lanjutkan lagi. Saya persilakan Pak Promotor Dr. Insinyur Engkos Kosasi MT, staf pengajar tetap Fakultas Teknik Universitas Indonesia untuk menyampaikan tanggapan dan komentarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin nggak panjang-panjang ya. Nah, bilang pas dulu. Secara keseluruhan kita berawal Mister Damar. Lebih keren. Mister, bukan dokter jadi Mister. Belum. Jadi ini kalau tadi ya, Damar ini dari awal TK sampai sekarang tidak berhenti sekolah. Putus studi jadinya Mas. Mau ngambil S4 nggak ada lagi. Kalau kita lihat di ini formil ya, pendidikan formalnya itu dari TK sampai S3 ini tidak berhenti. Biasanya kita kan mengenal buah sigmoid ya. Mestinya kalau udah mau berakhir itu udah mau sudah mau cerita. Tapi kesan saya kok Anda itu masih di tengah, justru kecepatan lebih tinggi-tingginya. Ya tapi mudah-mudahan bukan di percepatan nol, bukan di kecepatan maksimum, tapi masih lebih meningkat lagi. Jadi belum secret, masih jauh kayaknya secret. Nah dengan begitu saya berharap ya, Anda manfaatkan kesempatan itu terus lebih memperdalam ilmu dasarnya. Ya memang kenapa saya katakan kesempatan tinggi gitu ya, karena dari tamat 6 sampai S2 di sini saya masalah ada latihan perkembangan Anda selama 6 tahun beliau dengan saya yang ada itu semangatnya tinggi, dikasih suruh itu cepat ngerjainnya. Saya mau daftar dengan Pak Kos supaya semangat. Kalau dengan Pak Ini Kos jadi semangat. Memberikan semangat. Mana agresif gitu ya. Pak, mana ini sebenarnya? Sebenarnya saya yang keteteran gitu. Biasanya kan bimbing nyari-nyari di bingung. Ini pada malah nyari-nyari gitu. Memang saya yang bilang terus. Nah, tapi ya itu pertahankan bahwa Anda berdalam terus ya. Kenapa? Karena terutama tadi ya, keterbatasan eksperimen kan tidak bisa semuanya diukur. Fenomena-fenomena itu bisa dijelaskan dengan CFD. Tapi CFD ini kan banyak yang bisa ditampilkan, tapi untuk menjelaskan itu butuh pemahaman ilmu dasar yang banyak. Jadi mumpung Anda kecepatan masih tinggi, memang masih muda juga. Yang berdalam terus. Ya jelas itu aja. Oke, baik. Kita lanjutkan. Promotor Profesor Dr. Insinyur Harinaldi M.Eng, Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Indonesia, untuk menyampaikan tanggapan dan komentarnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hari ini mungkin merasa lega, bahagia karena akhirnya saudara Damora masih mampu memberi tegang seperti yang Pak Warjo sampaikan. Saya khawatir waktu kejadian adalah sidang tesis terulang gitu ya, baru nyampein judul udah hampir pingsan. Waduh ini saya gimana kalau ada kayak gini ya. Apa yang ingin saya sampaikan sebenarnya lebih kepada hakikat pendidikan dokter saudara di Fakultas Teknik gitu ya. Mengenai tema ini sebenarnya masih banyak yang kita harus gali ya. Jadi saya yakin nanti kalau Pak Damora setelah selesai doktor mau riset pasca doktoral pun, cari guru besar di luar negeri pun bisa dengan mudah mendapatkan tempat ya, kalau tema ini masih mau digali terus ya. Karena banyak hal seperti yang tadi disampaikan Prof. Bambang Teguh misalnya ya. Masalah ring vortex yang terbentuk saja itu kajian
kita istilahnya physics of fluids-nya itu sampai sekarang masih, karena memang kalau kita lihat yang meneliti zat sintetik itu ada dua kelompok besar lah, orang-orang fisika yang justru mempertajam sisi